Ya Allah, warga kepeksan njipuk banyu saka sumber banyu ning wilayah alas. Ono 120 kakak, isine 400 wong gantian njupuk banyu ning alas. Wong-wong iso njupuk banyu sak sere, soale banyu iku kudu dibagi karo warga liyane. Piye tanggapane warga? Yuk didelok wawancarane. Sepenting apa air bagi kehidupan? Air itu sangat penting sekali dalam kehidupan. Bahkan tubuh kita aja sebagian besar itu air. Air di kehidupan itu sangat penting ya tentunya, karena kan air itu kebutuhan sehari-hari. Penting karena sebagian 80% tubuh manusia itu kan air, jadi ya pasti penting. Warga di Dusun Bungur, Bungkal, Ponorogo terdampak kekeringan, terpaksa mengambil air dari sumber air yang berada di hutan. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sangat sedih sekali ya Mbak. Di lain sisi, di wilayah Ponorogo itu ada masyarakat yang sangat tercukupi dengan air mudah untuk mencari air, sedangkan ternyata saudara kita bahkan dekat itu ternyata ada yang sampai mencari air di wilayah hutan. Kasihan ya, kita juga kan sebagai muslim seharusnya saling membantu. Ya agak miris tentunya karena gimana ya, orang lagi butuh air. Apakah kekeringan bisa terjadi karena ulah tangan manusia atau hanya karena faktor alam? Tentu musibah itu ada campur tangan manusia, jadi tentu kekeringan itu bukan hanya cuma faktor alam tapi karena juga ulah manusia. Dua-duanya ya, mungkin ada karena ulah faktor manusia dan ada juga karena kondisi cuaca yang sekarang ini. Bisa jadi karena ulah manusia, bisa juga jadi karena faktor alam. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami kekeringan? Menyediakan tempat penampungan air. Yang pertama, kita itu seharusnya kalau sebagai generasi muda kan kita harus mencari solusi ya. Mungkin kalau udah kekeringan air, udah banyak orang yang merasakan itu, mungkin kita perlu open donasi melalui komunikasi dengan mungkin lesismu atau apa gitu, insya Allah kan bisa membantu. Ya mungkin bisa minta tolong ke pemerintah untuk menyediakan air, dan juga mungkin bisa menampung air mungkin waktu musim hujan. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Pemerintah lebih terjun lagi ke masyarakat, melihat keadaan masyarakat sekitar, bukan hanya untuk wilayah kota saja yang diperhatikan, tapi harus pelosok-pelosoknya. Pemerintah bisa lebih menindaklanjuti terkait dengan kekeringan air ini. Harapannya dapat membantu menyediakan air ya. Kekeringan iki ancene kodo Allah, sahabat muslimah. Tapi menungso iku iso ikhtiar gawe mencegah. Awak dhewe kudu lapo gawe mencegah kekeringan? Ayo awak dhewe simak Ustazah. Ojo lali like, komen, karo share saluas-luase. Setiap kali memasuki kemarau panjang, artinya kita harus bersiap mengalami bencana kekeringan hingga krisis air. Bahkan disampaikan oleh Bappenas bahwa ketersediaan air di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali sudah tergolong langka hingga kritis. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan kekeringan di negeri ini. Pertama, kelangkaan hutan yang memicu terjadinya krisis air baku. Bahkan pada tahun 2045 diprediksikan Indonesia akan kehilangan tutupan hutan sebanyak 38% dari total luas tutupan hutan di Indonesia. Semua ini terjadi akibat kebijakan kapitalisasi yang mengalihfungsikan lahan hutan menjadi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran. Yang kedua, berkurangnya daerah resapan. Pengalihfungsian lahan terbuka hijau menjadi bangunan-bangunan tempat tinggal jelas mempengaruhi kondisi cadangan air di tanah. Jika resapan air minim, maka cadangan air dalam tanah juga akan turun dan memicu terjadinya kekeringan. Yang ketiga, kebijakan liberalisasi sumber daya alam yang menjadikan swasta leluasa mengeksploitasi sumber daya air. Indikasinya seperti banyaknya swasta yang menguasai bisnis air minum dalam kemasan. Yang keempat, kerusakan hidrologis.
seperti rusaknya fungsi wilayah hulu sungai akibat pencemaran air, yang menyebabkan kapasitas dan daya tampung air akan terus berkurang. Saat ini, konsep pengelolaan sumber daya air dijalankan dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang melahirkan kebijakan politik neoliberal yang memposisikan air sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, air menjadi objek bisnis yang bisa dikelola siapapun untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Dengan kebijakan privatisasi, berbagai sumber mata air dilego ke korporasi penyediaan air bersih maupun korporasi air minum, yang menyebabkan tertutupnya akses mayoritas rakyat terhadap mata air. Berikutnya, rakyat harus membayar mahal untuk sumber daya air tadi yang telah dikuasakan kepada korporasi, meski hanya untuk mendapatkan air bersih maupun air minum. Seiring liberalisasi sumber daya air, kebijakan politik yang berlaku menunjukkan minimnya perhatian pemerintah dalam mengurusi pemenuhan air bersih bagi rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator dan tidak bertanggung jawab langsung. Buktinya, pengadaan berbagai infrastruktur penyediaan air bersih justru diserahkan kepada korporasi baik swasta maupun asing. Buruknya sikap pemerintah ini juga terlihat dari ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap tindakan perusakan lingkungan yang terus terjadi, sehingga merusak sumber air baku, perusakan akibat pembuangan limbah industri, maupun perusakan berupa deforestasi dan perubahan tata guna lahan yang memicu intensitas kekeringan. Penerapan sistem kapitalis neoliberal sudah nyata menyebabkan krisis air bersih yang makin intens, termasuk krisis air bersih yang menjadikan rakyat kesulitan untuk mendapatkannya. Bahkan diprediksi ini akan semakin buruk di masa yang akan datang. Selama ini pemerintah hanya memberikan solusi jangka pendek yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah hanya memberikan dropping air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. Itu pun akan terkendala jika lokasi daerah tersebut tidak terjangkau. Bahkan bendungan-bendungan yang dibangun oleh pemerintah juga tidak bisa mengatasi masalah kesulitan air selama ini. Islam sebagai ideologi memiliki konsep unggul dan paripurna dalam menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan, termasuk penyelesaian penyediaan air bersih dan juga kebutuhan-kebutuhan air yang lainnya. Konsep ini tampak dalam kebijakan politik dan juga ekonominya. Sistem Islam telah menegaskan negara harus hadir sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, imam atau khalifah adalah penggembala dan bertanggung jawab atas gembalaannya. Hadis Bukhari Muslim. Pemerintahlah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menyelesaikan kesulitan mereka dengan melakukan berbagai kebijakan dalam melakukan mitigasi atau mengatasi kesulitan air, mulai dari membiayai riset-risetnya, pembangunan teknologinya, hingga implementasi untuk mengatasi masalah tersebut secara praktis. Pemerintah Islam juga akan menghentikan tindakan-tindakan perusakan lingkungan, walaupun mengatasnamakan pembangunan atau proyek strategis nasional. Jika hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, maka harus ditolak. Di sisi lain, pemerintah juga akan menggunakan prinsip-prinsip yang sahih sesuai dengan syariat Islam dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memperhatikan karakter alamiah sehingga tidak sampai menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengelola harta, termasuk hal ini air, yang merupakan kepemilikan umum. Negara bertindak sebagai pengelola langsung, sehingga air tidak dinikmati oleh segelintir orang saja, dan negara mau memastikan seluruh rakyat mampu mengakses kebutuhan air bersih tadi
dengan mudah. Air merupakan hak dasar manusia. Pengelolaan air dalam Islam diatur mulai dari tahapan menjaga stabilitas dan komunitas suplai air itu sendiri, seperti menjaga konservasi alam, sanitasi, hingga program pengelolaan air lainnya. Bahkan negara akan membuat rancangan besar yang terintegrasi agar ketersediaan air terjamin terus berlangsung dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik. Negara pun akan mendirikan industri air bersih sehingga kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat dapat terpenuhi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dengan pengaturan yang sedemikian rupa, maka kesulitan-kesulitan air dapat teratasi dengan baik ketika sistem Islam itu diterapkan secara sempurna dalam bingkai khilafah Islamiyah.